Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi kecepatan selanjutnya, yaitu menghitung kejadian sul-menyusul dan berpapasan. Nanti ada dua kejadian. Yang pertama, kejadian berpapasan dengan waktu berangkat yang sama, dan yang kedua nanti kejadian berpapasan dengan waktu berangkat berbeda. Baik. Sebelum kita memulai mempelajari kejadian berpapasan, terlebih dahulu kita mengingat kembali rumus kecepatan. Kita tahu rumus kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, ini rumus pertama, kecepatan jarak dibagi waktu. Kemudian kalau kita mencari jarak, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ada yang menulis waktu dikali kecepatan, boleh, karena sama saja. Selanjutnya, kalau kita mencari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jadi ketiganya ini harus kalian pahami, harus kalian ingat-ingat. Nah, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sudah paham? Baik. Selanjutnya kita akan menuju ke poin 1 yang ini, ya. Kejadian berpapasan dengan waktu berangkat yang sama. Ini saya hapus dulu. Kalau melihat contoh pada LKS, di sini ada soal Doni mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Amar dengan jarak tempuh 10 km. Dan dari arah yang berlawanan, Amar mengendarai sepeda menuju rumah Dodi. Nah, jadi antara Dodi pergi mengendarai sepeda mau ke rumah Amar, sedangkan Amar mengendarai sepeda mau ke rumah Dodi. Jaraknya sama 10 km. Jarak kedua rumah, ya, jadi jarak rumah Dodi dan Amar itu 10 km. Sedangkan kecepatan Dodi dan Amar berturut-turut 18 km per jam dan 12 km per jam. Jadi kecepatan mengendarai sepeda Dodi 18 km per jam dan Amar 12 km per jam. Pertanyaannya, jika keduanya sama-sama berangkat pukul 09.00, maka pukul berapa mereka akan berpapasan? Ya. Jadi yang kita cari adalah waktu. Karena di sini kecepatan diketahui, jarak juga diketahui.
Jadi yang kita cari adalah waktu. Ya. Di sini ada dua kecepatan, yaitu kecepatan Dodi, maksudnya kecepatan mengendarai sepedanya Dodi, nah, maksudnya kecepatan sepeda Dodi ya, saya tulis kecepatan D atau Dodi 18 km per jam. Kecepatan Amar, sepedanya Amar atau A, sama dengan 12 km per jam. Sedangkan jaraknya kita tahu, jarak sama dengan 10 km. Kalau berpapasan dengan waktu berangkatnya sama, kita gunakan rumus W sama dengan jarak total dibagi K1 plus K2. K1 itu kecepatan orang pertama dan K2 kecepatan orang kedua. Maksud sini orang pertama adalah Dodi, orang kedua adalah Amar. Nah, bahwa waktu sama dengan rumus awal itu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sedangkan ini adalah rumus waktu berpapasan. Nah, di sini ada dua kecepatan. Jadi kita gunakan WP. WP waktu perusahaan sama dengan jarak total. Jarak total berarti jarak rumah, jarak total. Jarak total dibagi, kita tulis K1 boleh. K1 boleh ditambah K2. Atau ya, misal ada yang begini, Pak, saya menggunakan nama orangnya, jadi WP sama dengan waktu papasan sama dengan jarak total dibagi kecepatan Dodi, nah, plus kecepatan Amar, KA, nah, boleh ya. Setelah seperti ini kita masukkan angkanya ya, bagus di samping ya, bagus sekat. Nah, WP sama dengan jarak total berapa? Ini jarak total 10 km, tulis 10 dibagi kecepatan Dodi 18 km ditambah kecepatan Amar 12. Nah, sama dengan 10 per 18 tambah 12 berapa? Ya, 30. Nah, 10 per 30 sama dengan 1 per 3. Tinggal disederhanakan, dibagi 10 sama dengan 1 per 3. Jadi WP atau waktu berpuasa sama dengan 1/3 jam. Nah, satuannya jam. 1/3 jam itu sama dengan berapa menit? Nah, tinggal dikali ya. WP sama dengan 1/3 jam. Kita tahu 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 1/3 dikali 60 menit sama dengan 60 dibagi 3 atau 60/3 menit. Berapa? Hasilnya 20 menit. Jadi waktu berpapasan antara Dodi dan Amar adalah 20 menit. Nah, 20 menit, sedangkan mereka berangkat pada pukul 09.00. Nah, pertanyaannya maka pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, sini. Pukul berapa mereka berpapasan? Sama dengan pukul 09.00 ditambah 20 menit.
sama dengan 0,920. Ya. Jadi mereka akan berpapasan pada pukul 09.00 plus 0,20 atau 09.20. Nah, jadi rumusnya ini, kalian ingat, waktu berpapasan rumusnya WP sama dengan jarak total dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Itu rumus waktu berpapasan dengan waktu berangkat sama. Nah, ini cara yang pertama untuk mencari waktu berpapasan dengan berangkat yang sama. Kemudian nanti yang kedua, kita akan pelajari waktu berpapasan dengan waktu berangkat berbeda. Ya. Nanti sama, kita di sini ada soalnya, contohnya masih Dodi ya. Dodi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Amar dengan jarak tempuh 18 km. Nah, ini jarak tempuhnya beda nih, 18 km. Dari arah yang berlawanan, Amar mengendarai sepeda menuju rumah Dodi. Nah, kecepatan Dodi dan Amar berturut-turut 16 km dan 12 km per jam. Jika Dodi berangkat pada pukul 08.00 dan Amar berangkat pukul 08.15, maka pukul berapa mereka akan berpapasan? Maka pukul berapa mereka akan berpapasan? Jadi kita akan mencari waktu berpapasan dengan waktu berangkat berbeda. Nah, ini sudah paham ya? Harus paham. Ingat, ini rumusnya ya. Jangan lupa ditulis, dicatat, dipahami ya. Itu waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang sama. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mempelajari kejadian berpapasan dengan waktu berangkat berbeda. Nah, poin kedua ini. Poin pertama sudah, selanjutnya poin kedua ini tak ganti. Nah. Kejadian berpapasan dengan waktu berangkat berbeda. Nah. Di situ diketahui jarak tempuh. Nah, jadi jarak total ya, jarak total. Nah, jarak total sama dengan 18 km. Kecepatan Dodi, nah, tulis sama kecepatan Dodi D ya, terus kecepatan Dodi 16 km per jam. Kecepatan Amar sama dengan 12 km per jam. Nah, di sini ada perbedaan berangkatnya. Dodi berangkat pada pukul 08.00 dan Amar berangkat pada 0.15. Nah, jadi yang berbeda adalah berangkatnya. Jadi kita sebenarnya ini sama dengan cara mengerjakan itu sama dengan yang tadi ya, yang berpapasan dengan waktu berangkat sama. Karena ini berbeda berangkat, kita cari dulu. Nah, jadi Dodi sudah jalan duluan 15 menit yang lalu. Nah, akan menempuh jarak sejauh 18 km jarak totalnya. Jadi, nah, sebelum kita mengerjakan dengan rumus tadi, waktu berpapasan pada waktu yang sama, kita cari dulu berapa jarak yang telah ditempuh
oleh Dodi selama 15 menit. Ya. Karena dia berangkat duluan 15 menit sebelum Amar ya. Jadi kira-kira 15 menit pas Amar berangkat, Dodi sudah jalan 15 menit. Kira-kira Dodi itu sudah sampai berapa kilometer? Nah, di situ kita cari dulu. Misal, nah, ini garis ya. Ini jarak. Misal ini kita umpamakan jarak. Ini sebesar 18 kilometer. Nah, di sini Dodi mau berangkat, di sini Amar. Nah, Dodi berangkat 15 menit lebih awal, lebih dulu. Nah, jadi kita cari dulu selama 15 menit ini, ya, 15 menit. Dodi sudah menempuh jarak berapa, ya, berapa kilometer, ya, ya kan? Kalau nanti ini sudah ketemu, berarti Dodi di sini, ya, Dodi di sini pas setelah 15 menit dengan Amar, akhirnya berangkatnya bareng dengan Amar, ya kan? Nah, tapi kita cari dulu yang ini. Ini sudah berapa jaraknya, berapa kilometer? Nanti setelah ini diketahui 18 km tinggal dikurangi ini. Nah, nanti kita tinggal cari seperti rumus persis seperti tadi waktu kejadian yang pertama, yaitu berpasangan dengan waktu berangkat yang sama. Paham ya sampai sini ya? Jadi kita cari dulu 15 menit pertama Dodi mencapai berapa jarak, ya, berapa kilometer kita cari. Oke, jadi kita cari dulu. Nah, yang mencari jarak yang sudah ditempuh oleh orang pertama. Nah, orang pertama itu Dodi, ya, kita cari dulu. Jelas ya, waktunya berarti waktu Dodi adalah waktunya adalah 15 menit sama dengan 15 menit. Nah, 15 menit. 15 menit itu sama dengan 15/60. Kita mau jadikan jam. Itu mau habis ini. Nah, 60 bagi 15, 1/4 jam, ya. Di 15 menit itu 1/4 jam waktunya. Kemudian jarak kecepatannya adalah, nah, kecepatan Dodi, KD kecepatan Dodi adalah 16 km. Nah, kita cari jarak Dodi, jarak yang telah ditempuh Dodi, ya, 15 menit pertama. Jarak yang telah ditempuh Dodi sama dengan, kita kembali lagi. Ingat rumus jarak apa? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, ya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, rumus ini harus benar-benar kalian pahami, ya. Kalau bisa sudah di luar kepala, jadi udah hafal ya. Nah, kecepatan sama dengan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? Kecepatan 16 km dikali waktunya 1/4. Nah, jadi 16 dikali 1/4 sama dengan 16 dibagi 4. 16/4 sama dengan berapa? 4 kilometer. Jadi selama 15 menit ini, 15 menit awal Dodi telah menempuh jarak 4 kilometer. Dodi sudah di sini. Jadi jarak ini tinggal berapa? Tinggal 18 dikurangi 4 sama dengan 14 km. 14 km. Nah, jadi, ya, jarak setelah Dodi melakukan perjalanan selama 15 menit itu
pas Amar mau berangkat, Dodi sudah 15 menit, Dodi telah menempuh jarak 4 km. Jadi jarak Dodi sekarang dengan Amar ketika berangkat adalah bukan 18 km, jadi 14 km. Kalau ini sudah ketemu berarti. Sama persis kayak pembahasan yang pertama tadi, ya. Setelah ini baru kita masuk seperti rumus yang pertama, ya. Mencari WP itu, mencari waktu berpapasan, gampang, tinggal dicari. Nah, kita kerjakan di sini, di sampingnya. Nah, sini. Ya. Jadi kita langsung masuk ke WP. Rumus seperti tadi, WP waktu berpapasan. Rumusnya apa? Jarak total dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jadi jarak totalnya itu sudah bukan 18 tetapi 14. Ya. Ya kan? Nah, tulis jarak total 14 dibagi kecepatan 1 berapa? Kecepatan Dodi 16, kecepatan Amar 12. Nah, sama dengan 14 per 28. 14 per 28 kita sederhanakan sama dengan setengah. 1 per 2. 1 per 2 apa? 1 per 2 jam. Setengah jam itu berapa? Sama dengan, ya, setengah jam itu berapa? Sama dengan 30 menit. Karena 1 jam itu sama dengan berapa? 30 menit. Jadi pukul berapa mereka akan berpapasan? Pukul berapa? Ya, di atas ya. Nah, ingat, Amar berangkat, di soal Amar berangkat pada pukul 08.15, Dodi 08.00. Jadi waktu yang kita gunakan adalah waktu kedua, waktu berangkatnya Amar, ya. Jadi waktu mereka akan berpapasan pada pukul berapa? 08.15 ditambah 30 menit sama dengan 08.45. Sama hasilnya, ya. Jadi waktu yang kita gunakan adalah waktu berangkatnya Amar, ya, bukan berangkatnya Dodi. Karena waktu berangkatnya Dodi kita sudah kita gunakan selama 15 menit sebelumnya itu kita gunakan mencari jarak yang telah ditempuh oleh Dodi selama 15 menit pertama. Ya, karena selisih berangkatnya itu 15 menit. Yaitu telah menempuh jarak sejauh 4 km. Jadi jarak totalnya 18 km dikurangi 4 km sama dengan 14 km. 14 km ini kita gunakan sebagai waktu berpapasan keduanya. Dengan jarak total menjadi 14. Kecepatan tetap 16 ditambah 12. 14 per 28 sama dengan 14 per 28 itu sama dengan setengah. Ya, setengah jam sama dengan 30 menit karena 1 menit itu 60 bagi 2 sama dengan 30. Jadi waktu berpapasan kita gunakan waktu berangkatnya Amar. 08.15 ditambah 30 menit sama dengan 08.45 menit. Jadi keduanya akan berpapasan pada pukul 08.45 menit. Ya. Guru kira gampang, ya, mudah, tidak sulit. Di sini nanti ada ayo berlatih. Coba nanti kalian kerjakan. Ya. Ayo berlatih. Kerjakan itu ada kolom A, tinggal melengkapi. Ada kolom nomor, waktu, jarak, dan kecepatan.
Jika waktunya sekian, jaraknya berapa, kecepatannya berapa. Ya, kalau ditanya kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ya. Kalau ditanya waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kalau ditanya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu atau waktu dikali kecepatan. Tinggal dikerjakan. Ya. Saya kira mudah karena rumusnya sudah ada. Coba kalian belajar dengan didampingi oleh orang tua kalian atau saudara atau kakak, ya. Atau kalian mengerjakan dengan belajar kelompok, ya, belajar bersama dengan teman-teman yang lain boleh. Yang penting tetap satu pesan Pak Guru, kalian tetap jaga kesehatan. Kalau sedang kurang enak badan, ya, baik itu batuk, pilek atau agak demam, sebaiknya kalian istirahat dahulu di rumah, ya. Jangan berkumpul dulu dengan teman-teman kalian. Kita harus menyayangi diri kita sendiri dan juga menyayangi orang sekitar kita. Oke? Ya. Selamat mengerjakan, ya. Nanti apa yang telah dikerjakan kita bahas dan kita nilai saat kita bertatap muka lagi di kelas setelah kita diperbolehkan untuk berangkat ke sekolah. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.